Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajaran minggu ini, minggu kelima, insya Allah kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya, yaitu makna hasil kali kelarutan KSP. Materinya itu ada di buku paket halaman 295. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung KSP, baik menghitung KSP-nya maupun menentukan S-nya jika diketahui KSP. Kemudian saat ini kita akan mempelajari tentang makna hasil kali kelarutan. Jadi apa sih nilai kelarutan itu, manfaatnya bagi kita dalam mempelajari kimia ini? Jadi sebelumnya Ibu ingatkan sekali lagi bahwa semakin besar nilai KSP dari suatu larutan elektrolit, maka semakin mudah larut. Semakin besar nilai KSP itu bukan hanya dilihat dari angka utama. Kalau di sini Ibu boleh contohkan ada perak iodida dan perak klorida. Perak iodida nilainya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 18, sedangkan AgCl 1,8 kali 10 pangkat min 10. Yang perlu kalian perhatikan di sini bukan dari nilai depannya. Di sini kalau nilai depannya terlihatnya lebih besar AgCl ya, 1,8. Sebenarnya bukan itu yang perlu kalian perhatikan. Yang perlu kalian perhatikan jika kalian melihat nilai KSP adalah nilai belakangnya. Di sini ada 10 pangkat min 18 sama 10 pangkat min 10. Untuk di sini bilangan eksponensial, kalau misalnya 10 pangkat minnya, min di sini nilainya lebih besar, ini kan min 18 kan lebih kecil daripada min 10. Ini artinya nilai KSP dari AgCl ini lebih besar dibandingkan AgI. Jadi makin besar nilai KSP-nya, yaitu di sini minnya ini semakin mendekati 0, maka dia semakin besar nilai KSP-nya, maka dia semakin mudah larut. Dan dia kalau dibandingkan lebih mudah larut AgCl dibandingkan AgI. Nah, untuk menentukan makna dari hasil kelarutan ini, kita perlu memprediksi, membandingkan menggunakan KSP. KSP digunakan, perlu dihitung untuk menentukan atau memprediksi apakah sudah terbentuk endapan jenuh atau belum mengendap. Ya, jadi untuk tahu itu, kita bisa menghitung menggunakan rumus KSP. Sebenarnya di buku paket caranya agak berbeda ya. Di buku paket itu bukan salah, di buku paket itu benar, hanya saja yang akan Ibu sampaikan ini adalah cara cepatnya. Jadi KSP kan nanti akan ada dua larutan ya, ada larutan A sama larutan B gitu. Kemudian kita masukkan, atau larutan 1 sama larutan 2 gitu, kita misalkan kita masukkan, kita buat dulu kurungnya ya. Jadi M1 molar 1 dikali volume 1 dibagi volume total, dipangkatkan dengan A. A ini adalah koefisien dari ion yang akan
mengendap, atau mau diprediksi nih mau akan mengendap atau tidak. Kemudian dikalikan dengan M2 V2 per V total pangkat B. B itu adalah koefisien dari ion yang bersangkutan juga. Nah, nanti jika sudah dihitung kan ketahuan nilai QSP-nya ya. Nilai QSP-nya kita bandingkan dengan KSP. Jadi kalau dia QSP-nya lebih besar daripada KSP, maka dia akan terbentuk endapan. Kalau dia sama dengan KSP nilainya, maka dia tepat jenuh. Jadi belum terbentuk endapan, tapi larutnya sudah maksimal gitu. Hampir mau membentuk endapan. Kemudian jika nilai QSP-nya lebih kecil daripada KSP, maka dia belum mengendap atau belum terbentuk endapan. Oke, berikutnya adalah contoh soal tentang materi makna dari KSP. Di sini ada contoh soal di buku paket halaman 296. Ibu bacakan dulu. Dalam 100 ml larutan AgNO3 ini larutan pertama yang akan masuk ke rumus ini. Oke, M1V1-nya. Ini M1V1, kemudian ditambahkan 100 ml larutan Na2CO3, ini larutan kedua yang akan masuk sini. Kemudian di sana sudah ada volume dan molarnya juga. Selidikilah dengan perhitungan apakah pada penambahan tersebut sudah mengakibatkan terjadinya endapan Ag2CO3. Diketahui KSP Ag2CO3-nya pada suhu sekian adalah 6,3 kali 10 pangkat min 12. Pertama kita buat dulu diketahuinya. Diketahuinya itu adalah larutan pertama yaitu AgNO3. Oke. Lanjutkan ya. Di sini AgNO3 larutan pertama, kita masukkan M1V1. M1-nya itu dari sini 0,01 dijadikan angka eksponen, V1-nya dari sini, kemudian Na2CO3-nya 100 ml masuk sini, kemudian ini 0,001 masuk ke sini ya. Ini sebagai M1 V1 M2 V2. Kemudian kita tambahkan juga dengan volume total V1 tambah V2 menjadi 200. Dari sini tambah sini. Kemudian pertanyaannya adalah apakah sudah terbentuk endapan? Kemudian kita buat dulu ionisasinya di sini. Ag2CO3. Kenapa Ag2CO3? Sebab ini yang diketahui KSP-nya, yang akan ditentukan apakah dia terbentuk endapan atau tidak. Ag2CO3 dibuat ionisasi menjadi 2Ag+. 2 ini dari mana? Dari sini. Nah, ini ada koefisien dari indeks, dia masuk sini, kemudian menjadi CO3-nya 2- sebab ini 2 naik ke atas menjadi CO3 2-. Kemudian QSP-nya kita masukkan rumusnya dulu, M1V1 per V total pangkat A-nya ini nanti dia akan diganti dengan Ag. Koefisien dari Ag yaitu 2. Kemudian M2V2 dengan dibagi V total, pangkat B-nya adalah koefisien dari CO3 yang artinya di sini adalah nilainya 1. Kemudian kita masukkan M1-nya 1 kali 10 pangkat min 3 kali V1-nya 100 per V totalnya adalah 200 ya. Pangkatkan 2, jangan lupa tadi A-nya dari koefisiennya si Ag dikalikan dengan M2-nya 1 kali 10 pangkat min 3 kali 100 per 200. Pangkatkan 1 kita perlu ditulis. Kemudian kita sederhanakan, coret gitu ya. Kemudian 1/2 sama dengan 0,5.
Ini 0,5 kali 1 hasilnya 0,5 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2. Ini juga sama, 1 bagi 2 0,5 kali 1 0,5 10 pangkat min 3. Kita buat dulu menjadi lebih sederhana supaya bisa dikalikan sebelum dikuadratkan. 5 kali 10 pangkat min 4 dikuadratkan kali 0, atau 5 kali 10 pangkat min 4. Lalu 5 pangkat 2 25 kali 10 pangkat min 8 kali 5 kali 10 pangkat min 4. 25 kali 5 sama dengan 125 kali 10 pangkat min 12. Kemudian kita buat menjadi angka penting 1,25. Ini kan bisa dikalikan dengan 100 atau 10 pangkat 2. Nah, ini dimasukkan 10 pangkat min 12. Nah, jadi 1,25 kali 10 pangkat min 10. Nilai KSP-nya sekian. KSP-nya sekian. KSP sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 10. Akan dibandingkan dengan nilai ini KSP-nya ya. 6,3 10 pangkat min 12. Ini nilai KSP-nya. Jika dilihat di sini, ini nilai utamanya sama nilai eksponennya 10 pangkat min 10 dengan 10 pangkat min 12, maka diperoleh nilai KSP di sini lebih besar daripada KSP. Maka kembali ke catatan awal tadi, di sini ya, kalau KSP-nya lebih besar daripada KSP, maka fix kesimpulannya adalah terbentuk endapan. Oleh karena itu, di sini dapat disimpulkan bahwa dalam pencampuran dua larutan di atas tadi terbentuk maka kesimpulannya adalah terbentuk endapan dari Ag 2CO3 seperti itu ya. Oke, cukup materinya untuk minggu ini. Nanti akan ada latihan soal di bagian bawah dari Google Chrome. Nanti ini juga akan ibu upload, akan bisa kalian saksikan di channel YouTube Uyos. Untuk lebih jauhnya, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat Classroom maupun lewat WhatsApp Japrik Buyos. Terima kasih, tetap semangat anak-anak, selalu jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, tidak perlu keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Semoga kita sehat selalu hingga wabah ini berakhir. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.